Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah penyebab sulit fokus. Teman-teman mahasiswa, topik kali ini saya sampaikan untuk membantu mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi sesegera mungkin ya, karena selesai atau tidak selesainya itu memang sangat membutuhkan perhatian ya. Semakin banyak perhatian kita pada skripsi yang sedang kita garap, maka semakin banyak tenaga untuk itu gitu ya. Tapi kalau perhatiannya kurang, akan terbagi perhatian itu banyak sekali ke banyak hal, maka nggak selesai-selesai gitu. Nah, kalau perhatiannya kecil, daya juangnya juga kecil, biasanya mudah kecewa dan sebagainya. Oleh karena itu, supaya cepat lulus, kita butuh fokus ya. Fokus menyelesaikan skripsi itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi teman-teman sudah punya target atau belum yang utamanya gitu. Jadi jangan sampai berpikir, aku mah lulus santai aja dah, kapan-kapan aja, nggak pakai target. Jangan, nanti nggak jelas selesainya. Lebih baik buatlah target. Mau lulus dengan menggunakan waktu 2 bulan, menulis skripsinya 4 bulan, atau berapa bulan gitu. Supaya dengan target itu teman-teman bisa membuat program, ya, agenda kerja lebih terinci dan lebih akurat. Nah, kaitan dengan hal tersebut adalah kita akan fokus kalau sudah punya program yang jelas. Berapa lama akan kita selesaikan skripsi itu ya. Nah, teman-teman mahasiswa, hari ini saya sampaikan apa sebabnya kita tidak bisa fokus gitu kan ya. Nah, kita sering misalnya ngobrol sama orang itu gagal fokus gitu ya, yaitu orang itu merespon tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Berarti yang bersangkutan sedang tidak fokus. Kemudian kadang responnya itu sama sekali adalah mirip-mirip, masih lumayan lah. Tapi kalau fokusnya pecah gitu, responnya aneh gitu. Akan terasa oleh kita bahwa dia itu memang tandanya adalah tidak memperhatikan dan tidak, lalu terjadilah tidak fokus. Nah, persoalannya adalah kenapa ini diangkat buat teman-teman mahasiswa yang sedang menulis skripsi, karena sulit fokus itu dapat mengganggu aktivitas kita gitu ya. Jadi sulit fokus itu meskipun tidak berbahaya buat kita, kelihatan tidak berbahaya ya, tapi itu bisa mengganggu proses belajar. Buat pelajar juga penting ini, mengganggu proses belajar pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang sedang kursus ataupun yang ibu-ibu rumah tangga sedang mempelajari sesuatu. Semua hal tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya fokus gitu ya. Fokusnya terpecah. Nah, jadi oleh karena itu kita akan bahas sekarang. Sebetulnya fokus itu apa sih gitu ya? Fokus itu adalah kalau kita terganggu, itu berarti cara berpikir kita terganggu. Sulit fokus adalah gangguan berpikir ya. Jadi menclak-menclok gitu. Banyak pekerjaan yang kita lakukan nggak ada yang fokus semuanya. Itu berbahaya. Meskipun tadi di opening saya bilang tidak fokus itu atau pecah fokus itu tidak berbahaya, kelihatannya tidak berbahaya. Tapi kalau dalam pengambilan keputusan kita tidak fokus, hasilnya akan berbahaya gitu. Sejauh mana, sebesar apa bahayanya ya tergantung masalah yang kita hadapi seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mengatasi sulit fokus itu kita harus mengenali dulu apa gejalanya sehingga kita akan tahu, oh aku nih sekarang sedang nggak fokus nih. Gimana caranya untuk mengatasinya? Itu kita kenali gejalanya ya, gejala sulit fokus.
Yang pertama adalah kita sulit mengingat hal-hal yang kita lakukan yang baru saja selesai gitu. Barusan habis ngapain sih gitu. Tadi di kampus ngapain aja ya, misalnya pulang dari kampus habis selesai kuliah atau selesai bimbingan atau selesai apalah, teman-teman dari kampus pulang sampai rumah. Tadi di kampus dari jam 9 sampai jam 1 itu aku ngapain ya? Mengingat-ingatnya itu sulit gitu. Ya, itu tanda yang pertama. Atau mungkin yang lain-lain, pekerjaan apa ya hari ini, dari pagi sampai malam tuh apa ya yang aku kerjakan. Ketika kita akan meruntut lagi, kan nggak punya programnya, makanya kita mikir-mikir gitu, apa ya. Nah, itu udah tanda-tanda sulit fokus ya. Kemudian yang kedua, sulit fokus itu kalau seseorang itu sulit berpikir jernih ya, bawaannya kusut aja gitu, kalau diajak berpikir kacau gitu. Itu berarti orang yang sedang berada di sulit fokus. Dan yang ketiga, ini banyak sekali kita temukan ya pada pelajar dan mahasiswa remaja, itu sulit mengingat lagi benda-benda itu ditaruh di mana gitu, terutama yang kecil-kecil gitu ya, yang berkaitan dengan laptop, dengan HP dan sebagainya, jam tangan, macam-macam lah gitu ya. Mungkin kalau yang putri misalnya berkaitan dengan aksesoris pakaiannya, kerudung dan sebagainya, brosnya ya, misalnya di mana sih naruhnya gitu, lupa lah. Banyak sekali alat tulis misalnya, lupa meletakkan, itu sudah berada di sulit fokus. Lalu sulit untuk membuat keputusan, itu juga tanda yang berikutnya. Tidak mampu melakukan hal-hal yang banyak tahapannya, yang rumit, maunya yang gampang-gampang aja. Aku lagi nggak mood, ya bahasanya begitu misalnya mahasiswa. Aku lagi nggak mood, males deh ngerjain tugas yang rumit-rumit misalnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya maaf ya, ada tugas kelompok misalnya, maunya ngambil yang sederhana, dia nggak mau yang pusing-pusing, berarti dia sedang tidak fokus gitu ya. Kemudian perhatian mudah beralih. Jadi kalau sedang bicara dengan teman-temannya, itu perhatiannya pindah-pindah gitu. Makanya nggak bisa merespon dengan baik. Dan yang berikutnya adalah tandanya, gejala-gejalanya ya, gejala-gejalanya itu adalah mudah bosan ya. Jadi pada posisi yang aduh lagi jenuh nih. Nah, itu adalah gejala-gejala bahwa seseorang sedang berada di wilayah pecah fokus. Saya ulangi ya, sulit mengingat, sulit berpikir jernih, sering lupa naruh barang, perhatian pindah-pindah, jenuh. Nah, itu adalah tadi ya. Sekarang yang jadi persoalan adalah faktor penyebabnya apa sehingga muncul fenomena ataupun gejala-gejala tadi gitu. Kenapa kita harus mengenali faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya itu nanti akan dijadikan rujukan untuk mencari solusi supaya kita bisa fokus kembali. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa saya sampaikan nanti nih di closing penyebab sulit fokus. Nanti tujuannya adalah supaya teman-teman mahasiswa fokus ya. Jangan banyak mengeluh, tapi lebih baik banyaklah membuat program yang lebih realistis. Buatlah bulanan, mingguan dan harian setiap programnya gitu ya. Sekarang marilah kita lihat dulu penyebabnya ya. Penyebab kenapa kita susah fokus. Yang pertama, itu karena kita banyak pikiran gitu. Segala dipikir gitu. Saran saya buat mahasiswa yang sedang menulis skripsi, tesis maupun disertasi, coba dibagilah, diklasifikasikan. Ada masalah-masalah yang harus kita kerjakan dan tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, bolehlah itu dipikirin. Tapi masalah-masalah yang bisa dikerjakan oleh orang lain
delegasikan kepada orang lain. Sementara ini untuk menyelesaikan, saya ambil fokusnya ke skripsi aja dulu ya. Mungkin kalau tesis dan disertasi kan teman-teman mahasiswa itu sudah dewasa, sudah bisa membagi waktu dan membuat program. Saya ingin ajak mahasiswa yang S1 nih ya. Kamu fokus aja ke skripsi, yang lain-lainnya ditunda dulu ya. Diistirahatkan dulu, nggak usah dipikirin dulu. Ya, jadi jangan semua hal dipikir. Kalau udah kebanyakan, jadi akhirnya yang skripsi itu yang nggak dipikirin malah. Kan salah jadinya ya. Kalau teman-teman mahasiswa yang menulis skripsi sambil bekerja, itu juga tidak bisa dijadikan alasan. Saya kan bekerja, Bu. Lah, kerja jam berapa sampai jam berapa? Menulis skripsi sampai jam berapa? Itu tidak selalu berkaitan dengan kuantitas kuantitas waktunya ya, jamnya, tapi kualitas. Dengan fokus sedikit waktu kita bisa banyak mengerjakan banyak hal ya. Jadi jangan banyak pikiran, semua dipikir. Yang kedua, ini kaitan dengan nomor 1 tadi, stres. Nah, kalau terlalu banyak pikiran, kita terjebak dalam situasi stres gitu ya. Jadi jangan stres, itu penyebabnya stres, jadi kita nggak fokus. Nah, kalau sudah stres, nggak fokus, akhirnya gelisah. Ini belum selesai, ini belum selesai, itu belum selesai gitu. Ini harus diperbaiki lagi, ini harus direvisi lagi itu. Terus kan tugas utamanya adalah menyelesaikan skripsi. Nah, skripsi itu kan dibagi tuh, ada bab 1, bab 2 dan sebagainya, apa yang langkah-langkah itu semua dibuat. Dan rencanakan berapa lama akan diselesaikan ya. Nah, selain itu, masalah-masalah selain itu udah nggak usah dipikirin dulu ya. Kecuali misalnya pada hari Minggu lah udah istirahat dulu, pikirkan itu boleh. Yang tadi dilepas-lepasin dulu di hari-hari masa-masa kerja dari Senin sampai Sabtu misalnya. Nah, kegelisahan itu disebabkan tadi stres dan banyak pikiran. Sekarang yang keempat, penyebabnya adalah lapar dan dan haus misalnya. Apa kaitannya dengan skripsi tadi? Ya, skripsi kan harus dikerjakan. Bagaimana kita mau fokus mengetik, membaca dan sebagainya kalau fisik kita sedang membutuhkan makan dan minum. Jadi saran saya, janganlah terlalu lapar, janganlah terlalu haus ya. Kalau kamu akan mengerjakan sesuatu, selesaikan dulu urusan fisik, makan yang cukup, minum yang cukup, baru bekerja. Sehingga ketika mengetik, membaca buku, diskusi dengan dosen pembimbing dan sebagainya, fisikmu ya secara psikologis aman. Tidak dalam keadaan lapar, tidak dalam keadaan haus. Jadi fokus bisa terjaga ya. Kemudian yang kelima adalah penyebabnya kurang tidur atau tidur tidak teratur. Ini juga menyebabkan kita tidak fokus ya. Dan yang keenam adalah kebiasaan multitasking ya, mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu secara simultan ya. Jadi ini harus dihindari. Nah, baik teman-teman mahasiswa, sebaiknya kita lakukan penulisan skripsi itu menggunakan target. Buatlah program bulanan, program mingguan, dan program harian secara teratur. Kemudian fokus. Jadi tidak ada cara lain kecuali ada 3 cara, dengan 1 fokus, 2 fokus, 3 fokus. Kalau teman-teman mahasiswa sudah fokus pada skripsi, insya Allah lulus dengan segera ya, tidak berlama-lama ya. Karena dengan fokus kita akan menggunakan waktu dengan baik, tenaga juga dengan optimal, semua kekuatan akan digunakan secara optimal karena kita akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan masing-masing mahasiswa. Tidak usah mengukur dengan mahasiswa yang lain karena target setiap orang berbeda. Ukurlah dengan kemampuan masing-masing. Itu saran saya ya. Jadi jangan lupa mulai sekarang bagi mahasiswa yang belum fokus, segeralah fokus.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.